Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Arbianto, NPM 22312004, kelas Informatika 22DX. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kompleksitas algoritma untuk memenuhi tugas analisis strategi algoritma yang diajarkan oleh Miss Ajeng Savitri Puspaningrum, MKOM. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya menggunakan PPT-nya Study with Student yang diajarkan oleh Ibu Saniati SST MT dengan referensi dari Insinyur Rinaldi Munir MT. Mengapa saya tidak menggunakan PPT saya sendiri? Karena PPT-nya Study with Student ini menurut saya sudah sangat bagus. Jadi agar tidak membuang-buang waktu, saya menggunakan PPT-nya Study with Student karena saya juga kuliah sambil bekerja. Jadi mempersingkat untuk mempersingkat waktu saja, kita lanjut langsung masuk pada materi penjelasan tentang kompleksitas algoritma. Apa itu kompleksitas algoritma? Menurut KBBI, kompleksitas kompleksitas itu merupakan kepelikan, kusutan, kerumitan, keruwetan ataupun kesulitan. Sedangkan algoritma itu sendiri artinya sebuah urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah komputer. Nah, jika digabungkan kompleksitas algoritma, yaitu merupakan tingkat kerumitan yang terjadi di algoritma yang dibuat. Berikutnya, good algoritma, algoritma yang bagus. Algoritma yang bagus itu seperti apa sih? Yang pertama, sebuah algoritma itu tidak hanya saja harus benar, jadi harus makus atau efisien. Maksudnya gimana itu makus atau efisien? Gimana itu nggak cuma harus benar. Nah, jadi contohnya seperti ketika kita menggunakan algoritma sequential search, menggunakan algoritma sequential search untuk mencari sebuah data yang banyaknya data itu bisa sampai ribuan bahkan jutaan. Itu kan sangat tidak efisien apabila untuk mencari sebuah data yang jumlahnya sangat banyak tadi menggunakan sequential search karena algoritma sequential search itu sendiri mencari data dari indeks yang paling awal sampai indeks paling akhir. Ya, kalau yang data yang kita cari ada di awal, sangat cepat. Ya, kalau datanya ada di tengah atau bahkan di akhir, itu bagaimana? Nah, makanya algoritma itu harus efisien. Benar nggak kita menggunakan algoritma sequential search itu benar nggak? Ya benar itu algoritma sequential search, tapi penempatannya yang tidak benar. Makanya kita harus menempatkan algoritma pada tempatnya agar makus dan efisien. Nah, berikutnya algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus. Yang mangkus tadi yang efisien itu tadi. Berikutnya, kemangkusan algoritma diukur dari beberapa jumlah waktu dan ruang atau space memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Hmm. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Nah, jadi semakin dikit waktu yang dikeluarkan, jadi semakin bagus. Coba kalau kita menggunakan sequential search tadi untuk mencari ribuan bahkan jutaan data, maka kan menghabiskan waktu yang sangat lama. Contohnya kita gunakan algoritma yang baik, yang efisien. Misalnya bisa menggunakan binary search. Binary search itu yang menggunakan cara algoritmanya itu membagi dua indeks nanti disesuaikan, membuang separuh setengahnya, lalu dipotong lagi tengahnya, nanti dibuang lagi setengahnya. Seperti itu. Nanti bakal ketemu itu waktunya lebih kompleks dan lebih cepat. Nah, kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang baik. Nah, jadi kalau kita mendapatkan waktu yang bagus, yang minimum, itu bisa dikategorikan algoritma yang kita gunakan itu sangat baik. Nah, berikutnya, contoh perhitungan kebutuhan waktu dan ruang untuk menghitung rata-rata array. Di sini array-nya berapa? Array-nya dimulai dari indeks 0 sampai n. N ini berapa jumlahnya? Tidak diketahui. Oke. Di sini psikotnya
deklarasi integer length panjang atau mana ya? Sabar, saya buatkan coretan. Integer length sama dengan length ini panjang ya, sama dengan panjangnya array. Berapa panjangnya array? N. N ini berapa? Tidak diketahui. Oke. Sampai sini lanjut. Sum sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. I sama dengan 0. Oke. Sabar, ini biar enak melihatnya. Saya enter dulu. Nah, gini. Oh, oke. Biar melihatnya enak. Ah, gini. Oke. Udah sampai sini. Selanjutnya, kita masuk ke perulangan untuk menghitung jumlah rata-ratanya. Oke. While I lebih kecil dari length. Length itu mana? Panjang ini tadi. Nah, panjang ini tadi. Panjang, maka sum sama dengan atau diisi, sum 0 tadi diisi sama dengan sum tambah A array I. Array I. Oke. Selanjutnya I plus plus. I plus plus ini berapa? I plus 1. Oke. Sampai I ini kondisinya berubah. I lebih besar dari length, perulangannya berhenti. And while. Apabila perulangan sudah berhenti, lanjut ke program berikutnya yaitu menghitung rata-rata dengan deklarasi integer average atau disingkat AVG sebagai nama variabel sama dengan sum. Sum tadi jumlahnya yang ini dibagi length A, panjangnya data. Oke. Lanjut ke perhitungan kebutuhan waktu dan ruang. Kita hapus dulu. Udah sampai sini aja. Hmm. Selanjutnya kita hitung. Kita tentukan dulu nih pengisian nilainya. Apa aja nilai yang diisi? Length sama dengan A. Merupakan sebuah nilai ini. Oke. Selanjutnya sum sama dengan 0. I sama dengan 0. Itu sebuah nilai semua. Sum sama dengan sum A. Sebuah nilai. I plus plus sebuah nilai. Average sama dengan sum dan length itu sebuah nilai. Oke. Sampai sini. Lanjutnya kita tentukan waktu yang pertama. Waktu yang pertama N plus 1. Ini kenapa bisa N? Ini kenapa bisa 1? Oke, saya jelaskan. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu biar enak lihatnya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke. Gimana caranya? Yang pertama ada N. N ini dapat dari mana? Length sama dengan panjang array. Length itu panjang ya. Saya nyebutnya panjang aja biar enak. Ini panjang array. Panjang array-nya ini berapa? Karena nilainya adalah N, tidak diketahui N-nya berapa. Entah itu berapa, makanya kita tuliskan N. Oke. Selanjutnya, sum. Sum ini nilainya berapa? 0. Karena dia sudah memiliki nilai, yaitu adalah sebuah angka 0 tadi, makanya kita tulis 1 di sini. Kenapa ditulis 1? Karena memiliki nilai. I sama dengan 0 memiliki nilai juga, maka kita tulis 1. Oke. Selanjutnya eh, sum plus sum A array I. Yang ini. Ini nilainya diketahui nggak? Karena nilainya tidak diketahui, karena A, I-nya berapa, array-nya N-nya berapa belum diketahui, makanya kita tuliskan di sini N. Oke, selanjutnya I plus plus. Kita masukkan N.
Kenapa Bang I plus plus kok masuknya kita tulisnya N? Kenapa? Karena I plus plus ini nilainya selalu bertambah. Selalu berubah sampai kondisinya tidak sesuai. Kondisi tidak sesuai itu gimana? Sampai I lebih besar dari length. Ini. Nah, oke. Makanya kita E-nya kita tuliskan. Selanjutnya average. Average sama dengan sum plus apa bagi length. Maaf, salah tadi. Eh, average sama dengan sum bagi length. Kenapa dia jumlahnya satu, Bang? Kan tadi sumnya aja kita nggak tahu nilainya, lengthnya kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, gini, kalau dia sudah sampai sini, otomatis dia pasti memiliki nilai. Karena apa? Karena perulangan di sini sudah diselesaikan. Selesainya gimana caranya ya? Dia sudah mendapatkan nilainya N-nya berapa. Makanya kalau sudah sampai sini sudah positif, dia memiliki nilai. Makanya dituliskan satu, yang dimana jika dijumlahkan semua totalnya hasilnya adalah 3 plus 3N. Oke, selanjutnya hitung penjumlahannya. Penjumlahannya ada berapa aja? Ada sum plus A. Nih, sum plus A ini tadi. Nanti saya hapus dulu biar kelihatan. Hmm, hmm, hmm. Sum plus A. Nih, aduh, ya gitulah kurang lebih. Nih, ada yang kedua I plus plus penjumlahannya. Nah, kita masukkan lagi nih di sini. T2 waktu kedua. Nah, perhitungan keduanya. Sum ini tadi kan nilainya tidak pasti. Dan I plus tidak pasti, maka kita tuliskannya N plus N. Yang dimana hasilnya adalah 2N. Kita cari berikutnya, hitung pembagian. Pembagiannya yang mana? Nah, yang ini, internet break sum bagi length. Yaitu yang dimana kita tadi tidak mendapatkan nilainya yaitu 1. Makanya perhitungan ketiga yaitu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke total perhitungan. T sama dengan T1 yang ini tadi ditambah T2 tambah T3 maka menghasilkan 3 tambah 3N, atau kita sebutnya, kita ini menggunakan apa ya namanya, variabelnya A lah gitu. Ditambah 2N atau kita ini ya B, dan 1 ini kita deklarasikan sebagai C dengan satuan detik. Nah, tapi perhitungan ini tadi kurang dapat diterima. Kenapa? Kurang dapat diterima kenapa? Karena dalam implementasi tidak mempunyai beberapa waktu, tidak mempunyai beberapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan suatu operasi tertentu. Yang kedua, komputer dengan arsitektur yang berbeda akan berbeda pula lama waktu untuk setiap jenis operasinya. Contohnya, komputer dengan segi RAM berapa ya? RAM 8 dan RAM 2. Itu sangat berbeda pula waktu yang dihasilkan karena dari perbedaan arsitektur itu tadi. Berikutnya, selain bergantung pada komputer, kebutuhan waktu sebuah program juga ditentukan oleh compiler. Nah, jadi compiler apa yang kita gunakan itu juga berbeda-beda. Nah, berikutnya, model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Oke, informasi lebih lanjut. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Oke, jadi yang kedua ada
dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Yang saya tidak sempat bahas di sini, mungkin Anda apabila ingin mencari materinya, Anda bisa cari di berbagai sumber, di YouTube, di internet, dan lain-lain. Banyak. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon maaf. Ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.